Kita pernah menghujat Prabowo. Kita pernah mencibir belanja alutsistanya, jet Rafale 120 triliun rupiah, F-15EX, kapal selam, helikopter Apache, tank dari Turki. Semua diejek seolah hanya nafsu belanja seorang jenderal tua yang tidak bisa move on dari masa lalu. Media menertawakan, buzzer mengolok-olok, rakyat awam ikut mencaci. Padahal dalam dunia intelijen, ini bukan belanja, tapi strategi deterensi. Teori balance of power sederhana. Negara yang lemah militer pasti dipaksa tunduk. Prabowo tahu, harga kekalahan jauh lebih mahal dari harga senjata. Satu rudal bisa menelan APBN, satu perang bisa memakan generasi. Faktanya, setiap kontrak alutsista mengandung offset, alih teknologi, industri pertahanan, lapangan kerja. Rafale membuka pintu investasi Dassault di Bandung. Boeing membawa perakitan komponen F-15 ke Indonesia. Turki menyerahkan teknologi kapal selam. Nilainya ratusan juta dolar. Bukan boros, tapi economic statecraft. Memakai belanja pertahanan sebagai alat tawar ekonomi politik. Namun rakyat tak melihat itu. Mereka hanya melihat angka defisit 868 triliun rupiah. Mereka tak peduli bahwa industri pertahanan kita tumbuh dari 19 triliun rupiah pada 2019 menjadi 32 triliun rupiah pada 2023. Bahwa multiplier efeknya menjalar ke manufaktur, logistik, riset. Inilah military industrial complex yang sedang dirakit. Mesin ekonomi baru yang lahir dari pabrik senjata. Dan Jokowi yang awalnya banyak diragukan mendukung, akhirnya terpaksa, mau tidak mau, memberi Prabowo kenaikan pangkat menjadi Jenderal Bintang 4. Sebuah pengakuan resmi, tanda jasa yang tak bisa ditolak. Karena di tangannya, militer Indonesia kembali berbicara di panggung dunia. Karena negara yang militernya kuat, ekonomi dan politiknya otomatis ikut terjamin kuat. Lihat Singapura, hanya 5,9 juta penduduk, tapi belanja militernya tembus 12 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Lebih besar dari Indonesia yang penduduknya 270 juta jiwa. Hasilnya, Singapura jadi hub perdagangan global dengan PDB per kapita 14 kali lipat Indonesia. Korea Selatan juga begitu, anggaran pertahanan di atas 50 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Industri senjatanya masuk 5 besar dunia. Ekonomi mereka tumbuh, politik mereka stabil karena ada tameng militer yang kuat. Indonesia pun mulai menunjukkan gejala serupa. PT Pindad mengekspor senjata SS-2 ke Filipina dan beberapa negara Afrika. Panzer Anoa dipakai di Lebanon untuk misi PBB. PT Dirgantara Indonesia menjual pesawat CN-235 ke Senegal, Nepal, dan Pakistan. Bahkan roket Erhan buatan anak bangsa dipamerkan di kancah internasional. Artinya, industri pertahanan bukan lagi beban, tapi sumber devisa. Kekuatan militer yang dulu hanya menyedot anggaran, kini balik memberi keuntungan ekonomi. Namun masih banyak yang mencibir, kenapa repot-repot urus Palestina, Ukraina, Sudan, sementara Papua sendiri belum selesai. Pertanyaan itu terdengar keras, seolah membongkar kelemahan. Padahal para ahli militer tahu, dengan kekuatan TNI saat ini, markas dan jaringan KKB di Papua bisa disapu dalam waktu 7 hari. 7 hari saja. Tapi yang tak banyak disadari, ada mafia konflik, jaringan hitam dalam tanda kutip, yang diuntungkan jika api Papua tak pernah padam. Kontrak keamanan, rente sumber daya, permainan politik, semua itu membuat darah Papua terus menetes, bukan karena TNI lemah, tapi karena ada perut-perut rakus yang ingin kenyang dari konflik. Disinilah letak paradoksnya. Indonesia bukan sekadar menundukkan konflik dalam negeri, tapi juga memegang amanat sejarah yang lebih tinggi. Kemerdekaan kita bukan hadiah, melainkan janji. Dan janji itu diukir jelas dalam pembukaan UUD 1945, bahwa Indonesia bertekad ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Itulah nazar para pendiri bangsa ketika Indonesia akan lahir di tahun 1945. Nazar yang menjadikan bangsa ini bukan bangsa yang ingkar janji, bukan bangsa yang hanya sibuk menjaga perut sendiri, tapi bangsa yang berdiri untuk menunaikan amanat peradaban. Indonesia akhirnya kembali ke jalur itu. Dengan militer yang bangkit, kita punya kursi lebih keras di meja perundingan internasional. Harga nikel, batu bara, CPO, gas,
bisa dinegosiasikan dengan daya tawar, bukan sekadar dikendalikan pasar. Investor datang bukan hanya karena potensi, tapi karena stabilitas. Dan stabilitas lahir dari kekuatan. Puncaknya ketika Prabowo berdiri di sidang umum PBB. Ia berkata, Indonesia siap mengirim 20.000 atau bahkan lebih putra-putri kami untuk misi perdamaian di Gaza, Ukraina, Sudan, Libya, dimanapun perdamaian harus ditegakkan. Bagi dunia intelijen, itu bukan sekadar retorika, melainkan power projection, pesan keras bahwa Indonesia punya otot dan siap menaruhnya di meja global. Tak cukup sampai di situ. Para pemimpin mujahidin Palestina ikut bersyukur menyaksikan dari balik layar monitor ketika Presiden Prabowo kelak berdiri di PBB, menyuarakan keberpihakan pada Palestina. Tanpa kekuatan yang dirakit sejak ia menjadi Menhan, mustahil ia berani menantang negara adidaya, bahkan mempermalukan dinasti minyak Arab yang lebih sibuk dengan diplomasi bisnis daripada darah rakyat Gaza. Dan yang lebih mengejutkan, ada rencana yang dulu dianggap gila. Palestina mengirimkan putra-putrinya untuk belajar di Universitas Pertahanan Indonesia. Bukan sekadar akademisi, tapi calon birokrat dan pemimpin masa depan Palestina. Strategi ini out of the box, sistematis, terencana, dan waktu yang menjawabnya. Allah sudah berfirman, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, agar dengan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 60. Dan Rasulullah menegaskan, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Maka jelas, kekuatan militer bukan beban, tapi fondasi. Bukan sekadar tank dan jet tempur, tapi instrumen ekonomi, politik, dan martabat bangsa. Yang dulu dicaci, kini terbukti. Indonesia yang dulu dianggap tidur, kini bangkit sebagai raksasa. Dan sejarah mencatat, waktulah yang menjawab semua hujatan itu,